Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basirudin Lomba dari kelas Manajemen Keuangan B angkatan 2017. Ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul perilaku biaya. Yang dimana dari segi pengertiannya, perilaku biaya adalah hubungan antara total biaya dengan perubahan volume. Ini menurut Mulyadi, sedangkan secara umum perilaku biaya ialah perubahan biaya sebagai respon atas perubahan aktivitas dalam bisnis. Dan dalam perilaku biaya juga terdapat kisaran relevan, yang dimana kisaran relevan adalah suatu kisaran tingkat aktivitas dalam mengasumsi relatif perilaku biaya variabel dan biaya tetap yang dianggap valid. Misalnya, sebuah mesin memiliki kapasitas produksi 100 unit per hari dengan total investasi 1 juta rupiah per hari. Dengan satu mesin pabrik, perusahaan memiliki kisaran relevan sampai 100 unit produksi. Dan dalam perilaku biaya terdapat 3 biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Dan dalam fixed cost terdapat dua, dikelompokkan menjadi dua, yaitu competitive fixed cost dan external fixed cost. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah secara proporsional dengan perubahan dalam tingkat aktivitas suatu biaya variabel atau konstan per unit terbagi atas, dan biaya variabel terbagi atas dua, yaitu inherent variable cost dan external variable cost. Yang ketiga yaitu mixed cost atau semi variabel, adalah di mana di dalamnya terdapat biaya tetap dan biaya variabel yang pada umumnya terdapat dalam komponen biaya tidak langsung. Dalam keadaan tertentu jumlah biaya semi variabel akan menjadi lebih tinggi dalam satu tingkat aktivitas. Dan dalam perilaku biaya juga terdapat 5 metode. Yang pertama, metode tertinggi dan terendah. Yang kedua, metode biaya berjaga. Yang ketiga, metode diagram pancar. Yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan terendah, yaitu suatu metode pemisahan biaya campuran dengan elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabelnya dengan mendasarkan analisis pada selisih biaya antara tingkat aktivitas tertinggi dan yang terendah. Yang kedua, metode biaya berjaga, yaitu untuk menghitung cadangan dana yang harus disiapkan untuk berjaga-jaga selama tenggang waktu tanpa kegiatan normal. Yang ketiga, metode diagram pancar, yaitu suatu metode pemisahan biaya campuran ke dalam elemen biaya tetap dan variabelnya dengan menggunakan grafik. Dan dalam diagram pancar, untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel, biaya variabel dan variabelnya terdapat 9 cara atau prosedur. Yang pertama, buat garis horizontal X untuk menunjukkan berbagai level volume aktivitas yang diobservasi. Yang kedua, buat grafis vertikal Y untuk menunjukkan berbagai level total biaya semi variabel. Yang ketiga, berikan skala sepanjang garis X untuk menunjukkan data volume aktivitas yang tersedia secara periodik. Yang keempat, lakukan cara yang sama pada garis Y untuk menunjukkan jumlah biaya periodik yang tersedia. Yang kelima, tempatkan titik koordinat perpotongan tiap biaya periodik dengan volume kegiatannya pada periode yang sama di antara sumbu X dan Y. Yang keenam yaitu tentukan titik tertinggi dan terendah dari titik-titik koordinat yang dihasilkan. Yang ketujuh, tarik sebuah garis regresi yang lurus dari kanan atas di titik tertinggi ke kiri bawah titik terendah sampai memotong garis vertikal Y. Yang kedelapan yaitu tarik garis lurus horizontal dari titik perpotongan garis dengan sumbu Y ke kanan sampai panjang dengan sumbu X. Yang kesembilan, hitung biaya variabel untuk tiap level aktivitas. Metode yang keempat dalam perilaku biaya itu metode analisis regresi kuadrat terkecil, yaitu suatu metode yang dapat digunakan dalam pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dalam variabelnya dengan mencocokkan suatu kuadrat grafis regresi yang meminimumkan jumlah kesalahan. Yang kelima, dalam metode perilaku biaya itu metode regresi berganda, yaitu biaya bisa terjadi karena lebih dari satu penyebab timbulnya biaya secara bertahap dalam satu siklus hubungan sebab akibat. Sebagai contoh,
yaitu besarnya biaya overheat dapat dipengaruhi oleh jumlah jam mesin, sementara jumlah jam mesin sendiri juga dipengaruhi oleh jumlah order. Karena terjadi hubungan yang tidak linear, maka untuk mengelompokkan perilaku biaya dalam kondisi seperti ini harus digunakan dengan regresi berganda. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.